Selamat datang di video saya. Nama saya Ramadhani Dwi Kurniawan. Saya merupakan salah satu graduate trainee batch 5 APP Sinarmas di tim Mahoni. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang fiber morphology yang ada di produksi kertas. Setelah kita semua pahami bahwa bahan baku kertas itu adalah kayu. Namun kayu itu bermacam-macam. Nah, di sini jenis-jenis bahan baku kertas atau kayu itu menurut densitasnya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah softwood. Softwood atau kayu yang masuk ke kelompok Gymnospermae adalah kayu dengan densitas lebih rendah dan berdaun duri, misalnya pinus, cemara, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah hardwood atau kayu yang masuk ke kelompok Angiospermae yang adalah kayu dengan densitas yang lebih tinggi dan berdaun lebar, misalnya akasia dan eukaliptus dan sebagainya. Kemudian perbedaan antara hardwood dan softwoodnya itu secara fisiknya itu dilihat bahwa yang pertama hardwood itu memiliki warna yang lebih gelap, sedangkan softwood itu lebih terang. Dan untuk kuantitas yang sama, softwood itu sebagai bahan baku untuk pulp banyakan diimpor sehingga harganya itu lebih mahal daripada hardwood. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian makroskopis dari lokayu. Yang pertama itu ada hardwood. Hardwood adalah bagian radial tampak pada gambar yang berada di bagian tengah pada potongan kayu tersebut, yang sel-selnya itu sudah mati. Dan yang kedua adalah sapwood. Sapwood adalah bagian radial tampak pada gambar yang berada di luar dari hardwood, yang sel-selnya itu masih aktif untuk pertumbuhan pohon. Dan pada lokayu biasanya itu hardwood berkisar sebanyak 75% komposisinya, sedangkan sapwood itu sekitar 25% dari komposisi lokayunya. Dan selanjutnya itu ada cambium. Cambium itu adalah bagian yang bertumbuh secara sekunder atau arahnya radial. Dan yang terakhir itu adalah bark. Bark itu adalah kulit kayu yang dari lokayu tersebut. Selanjutnya itu adalah bagian-bagian mikroskopis dari lokayu. Yang pertama adalah tracheit. Tracheit adalah bagian untuk transfer sari makanan secara vertikal atau ke atas. Selanjutnya, itu ada ray. Ray itu adalah bagian tempat penyimpanan dan transfer sari makanan secara radial. Kemudian, itu ada sel parenkim yang merupakan jaringan dasar pada kayu yang masih hidup. Ada kanal resin yang merupakan bagian kayu untuk mentransfer getah pada pohon-pohon yang bergetah. Kemudian ada cambium. Cambium adalah bagian yang bertumbuh secara sekunder atau radial, sudah dijelaskan sebelumnya juga. Kemudian ada vessel. Vessel itu adalah bagian untuk transfer air pada batang pohon. Dan yang terakhir itu adalah fiber. Fiber itu adalah bagian tumbuhan yang bagian pada tumbuhan yang merupakan penopang pohon akar kaku dan kuat. Dan selanjutnya di sini itu ada gambar yang memperlihatkan perbedaan ukuran antara softwood fiber, hardwood fiber, dan zat-zat yang ada di lokayu yang lainnya. Nah, di sini ini terlihat bahwa ukuran dari softwood fiber itu mempunyai ukuran yang panjang daripada hardwood fibernya, dimana di sini dapat dilihat bahwa fiber softwoodnya yang misalnya itu spruce atau cemara dan pine atau pinus akan lebih panjang daripada fiber birch atau sering disebut juga dengan betula di Indonesianya, dan fiber eukaliptus. Dan dalam fiber ini terkandung selulosa yang merupakan polimer glukosa rantai panjang yang lurus, sedangkan hemiselulosa adalah polimer glukosa rantai yang lebih pendek dan bercabang. Fiber dari lokayu tersebut itu diproses menjadi pulp yang sebagai bahan baku kertas. Dan ada dua cara untuk memprosesnya,
yaitu menggunakan proses chemical dan mekanikal. Nah, bagaimana itu perbandingan antara chemical pulp dan mechanical pulp? Di sini terdapat tabel di mana menjelaskan tentang karakteristik dari kedua chemical pulp dan mechanical pulp ini. Yang pertama itu antara kekuatan, itu mechanical pulpnya itu mempunyai kekuatan yang lebih rendah dan chemical pulpnya itu lebih tinggi. Sedangkan pulp density-nya itu mechanical pulp itu lebih rendah dan chemical pulpnya itu lebih tinggi. Dan sedangkan daya tembus cahaya, mechanical pulp itu mempunyai daya tembus cahaya yang lebih tinggi, dan sedangkan yang chemical pulpnya itu mempunyai daya tembus cahaya yang lebih rendah. Dan untuk yang terakhir itu adalah daya tembus air. Untuk mechanical pulp itu mempunyai daya tembus air yang lebih tinggi, dan sedangkan chemical pulpnya itu mempunyai daya tembus air yang lebih rendah. Dan mechanical pulp ini adalah proses pembuatan pulp sebagai bahan baku kertas dengan hanya ada proses mekanis untuk membuat pulpnya. Sedangkan chemical pulp adalah proses pembuatan pulp sebagai bahan baku kertas dengan adanya proses dengan bahan kimia dan disertai juga dengan proses mekanis sehingga didapatkan properties yang lebih baik daripada mechanical pulpnya. Kemudian selanjutnya itu kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan ekstraktif selama proses chemical pulp makingnya. Terlihat dari grafik, kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan ekstraktif selama proses pulp making yang terlihat penurunan lignin secara signifikan. Dan dalam fiber ini terkandung selulosa yang merupakan polimer glukosa rantai panjang dan lurus. Sedangkan hemiselulosa itu adalah polimer glukosa dengan rantai lebih pendek dan bercabang, seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Dan pada proses pembuatan pulp ini, yang sedemikian rupa, itu akan mendapatkan fiber yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, serta lignin, yang merupakan bagian yang tidak perlu dan dibuang karena mengganggu kualitas kertas yang dihasilkan. Dan pada grafik terlihat bahwa zat ekstraktif itu terdiri dari sel-sel. Bila dibandingkan softwood dengan hardwood, itu adalah sebagai berikut, di mana fiber softwood itu mempunyai panjang dan tipis ukurannya, kemudian juga kandungan ligninnya yang lebih banyak, densitas lebih kecil, dan harganya itu jauh lebih mahal. Sedangkan fiber hardwood itu mempunyai jenis fiber pendek dan tebal, kandungan ligninnya lebih sedikit, densitas lebih besar, dan harganya itu lebih murah. Dan juga softwood ini sebenarnya mengandung impurities yang lebih sedikit. Dan lignin softwood itu mempunyai kandungan lebih banyak 20-40%. Sehingga saat produksi kertas menggunakan bahan baku hardwood itu lebih mudah dan murah proses penghilangannya. Dan sebenarnya perbedaan dari literatur itu dijelaskan bahwa densitas softwood dan hardwood itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, serta disebabkan oleh melimpahnya hardwood di iklim tropis sehingga di Indonesia itu softwood harganya lebih mahal, dan ditambah dengan softwood itu yang kualitasnya itu lebih bagus itu berasal dari negara Skandinavia yang berada di Eropa bagian utara. Dan selanjutnya di sini merupakan perbandingan kualitas fiber softwood dan hardwoodnya, di mana yang pertama itu adalah fiber softwood itu mempunyai kekuatan tensil yang lebih tinggi dan kekuatan tirnya atau speknya itu lebih tinggi. Kemudian di sini untuk fiber hardwoodnya itu mempunyai smoothness yang lebih tinggi, kemudian prosesnya itu lebih murah, dan dewateringnya itu lebih cepat. Dan di sini kualitas yang dimiliki hardwood itu tidak dimiliki oleh softwood, sehingga menjadi kelemahannya. Dan sama juga untuk fiber hardwood itu tidak mempunyai karakteristik yang lebih bagus di tensile strength atau tear strength-nya dibandingkan oleh softwoodnya. Nah, di sini karena fiber softwoodnya itu lebih panjang namun tipis, sehingga membuat ikatan hidrogen lebih kuat,
setelah difibrilasi di refiner yang menghasilkan tensil dan tear strength yang lebih baik juga. Dan sedangkan pada fiber hardwood itu smoothness tinggi karena fibernya itu mempunyai ukuran yang lebih kecil sehingga lebih rapat dan distribusi fibernya itu lebih bagus sehingga smoothnessnya juga lebih bagus. Prosesnya pun itu juga lebih murah karena kandungan lignin pada hardwood itu lebih sedikit sehingga chemicals yang dipakai untuk delignifikasi atau penghilangan lignin itu jauh lebih sedikit, dan dewateringnya itu lebih cepat karena ikatan hidrogennya itu tidak terlalu kuat daripada yang dihasilkan oleh softwood. Kemudian aplikasi fiber softwood itu yang pertama itu adalah tisu, napkin paper, dan lain-lain. Nah, di sini karena properties dari softwood yang mempunyai sifat meningkatkan kualitas kertas atau pada kekuatannya, yaitu pada tear dan tensile strength-nya, itu maka sangat cocok untuk diaplikasikan fibernya pada produk yang tipis namun memiliki kekuatan yang besar, misalnya tisu, napkin paper, dan lain-lain. Selain itu, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu fiber yang dari softwood itu juga digunakan sebagai campuran untuk menaikkan strength propertiesnya pada produk-produk kertas yang lainnya juga. Dan selanjutnya aplikasi fiber hardwood. Yang pertama itu untuk offset paper, yang kedua adalah photocopy paper, dan lain-lain. Nah, fiber hardwood ini itu aplikasinya adalah untuk kertas dengan tingkat kehalusan yang tinggi. Misalnya pada offset paper dan photocopy paper tersebut, agar hasil cetaknya itu lebih bagus dan menarik. Terima kasih telah menonton video saya, dan nantikan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih.